Naga Sastra Sabu Inten, halaman 951 sampai 970. Nah, masuklah, perintahnya kemudian. Jangan campuri perkara orang tua-tua. Sawung Sariti kemudian berdiri dan terhuyung-huyung berjalan masuk ke dalam peringkitan. Di depan pintu, sekali lagi ia menoleh dan memandang Maiso Jenar, Kebukanigoro, Wanamerta, Bantaran, dan Penjawi dengan penuh dendam. Ketika anak itu sudah lenyap di balik pintu, terdengar Suro Dipoyono berkata, "Lembu Suro, apakah kau masih memerlukan laskar sebanyak itu untuk menyambut tamumu?" "Ayah," jawab Lembu Suro, "aku tidak menyiapkan laskar ini untuk menyambut kedatangan Adi Maiso Jenar. Tetapi semula aku menyiapkan laskarku karena Banyu Biru baru saja didatangi oleh orang-orang dari Nusa Kambangan untuk mencari kedua pusaka Demak yang hilang, yang katanya ada di Banyu Biru." Suro Dipoyono mengerutkan keningnya kembali. Jawabnya, "Baiklah, kalau demikian kau dapat membubarkannya." "Baiklah, ayah," jawab Lembu Suro singkat. Dan kemudian dengan tangannya ia memberi isyarat kepada pemimpin laskar yang berada di halaman itu. Kemudian segera membubarkan laskar Pamingit dan Banyu Biru. Sebentar kemudian halaman itu menjadi kosong, kecuali beberapa orang yang khusus bertugas sebagai pengawal-pengawal pribadi Lembu Suro. Sekali lagi Maiso Jenar, Kebukanigoro, Wanamerta, Bantaran, dan Penjawi dipersilahkan naik ke pendopo. Tetapi kali ini Lembu Suro sudah tidak tenang lagi duduk bersama. Karena itu ia berkata, "Ayah, biarlah untuk sementara ayah menemani tamu-tamu kita. Aku ingin menyelesaikan persoalan kecil di belakang sebentar." Ki Ageng Suro Dipoyono menganggukkan kepalanya. Jawabnya, "Baiklah Lembu Suro. Tetapi setelah pekerjaanmu itu selesai, datanglah dan duduklah di sini bersama-sama." Lembu Suro tidak menjawab. Dengan langkah gontai ia berjalan meninggalkan tamu-tamunya yang duduk bersama dengan Ki Ageng Suro Dipoyono. Sepeninggal Lembu Suro, berkatalah Ki Ageng Suro Dipoyono, "Angger berdua, sebenarnya lah kedatangan kalian sangat mengejutkan kami dan rakyat Banyu Biru. Sudah sejak bertahun-tahun mereka melupakan nama Maiso Jenar bersama dengan lenyapnya nama Gajah Suro dan Aryo Saloko." Maiso Jenar mengangguk-angguk. Perlahan-lahan ia menyahut, "Adakah nama itu lenyap pula dari hati Tuan?" "Bukan Maiso Jenar, tetapi Gajah Suro dan Aryo Saloko." Ki Ageng Gajah Suro Dipoyono menarik nafas dalam-dalam sekali. Dan ketika Maiso Jenar memandang wajahnya yang suram, ia menjadi terkejut. Membayanglah di dalam sepasang matanya yang sayu, seolah-olah mendung menyelimuti langit. Dengan bertahan-tahan ia menjawab, "Gajah Suro adalah harapan bagi masa kini, sedang Aryo Saloko adalah harapan masa depan. Bagaimana aku dapat melupakan mereka?" "Tetapi masa kini telah hilang dari tangannya," sahut Maiso Jenar meneruskan. Perlahan-lahan namun jelas, Suro Dipoyono memandangi mata Maiso Jenar dengan cermat. Ia melihat pertanyaan yang bergulat di dalamnya. Karena itu ia berkata, "Anak Mas Maiso Jenar, aku tidak pernah menolak kalau ada orang yang meletakkan tanggung jawab di dalam tanganku. Aku tidak pernah mengelakkan tuduhan bahwa aku seolah-olah membiarkan keadaan berkembang seperti apa yang terjadi kini. Tetapi aku ingin juga mengatakan alasan-alasan apakah yang telah menyudutkan aku ke dalam keadaan ini." Ki Ageng Suro Dipoyono berhenti sejenak. Dengan seksama ia mengawasi Kebukanigoro. Dan tiba-tiba saja terlontar dari mulutnya, "Siapakah Angger ini?" "Aku adalah seorang putut, Tuan, yang menghambakan diri pada Panembahan yang tinggal di Bukit Karang Tumaritis dan bernama Panembahan Ismoyo," jawab Kebukanigoro. "Sebagai seorang putut, aku bernama Putut Karangjati," lanjut Kanigoro. Ki Ageng Suro Dipoyono mengangguk-angguk kecil, tetapi ia bertanya pula, "Adakah anak Mas bergelar lain selain nama Angger sebagai seorang putut?" Kebukanigoro ragu sejenak. Ketika ia menoleh kepada Maiso Jenar pun agaknya bimbang hati. Akhirnya
Kepada orang tua itu, Kebu Kanigoro tidak merasa perlu untuk menyembunyikan diri. Karena itu ia menjawab, "Tuan, aku memang memiliki nama lain, nama yang diberikan oleh ayah bunda pada saat aku dilahirkan. Nama itu adalah Kebu Kanigoro." Mendengar nama itu, Ki Ageng Surodipoyono menegakkan kepalanya. Ia lupa-lupa ingat akan nama itu. Namun bagaimanapun juga, orang yang bernama Kebu Kanigoro itu sangat mengagumkannya. Ia melihat ketika orang yang bernama Kebu Kanigoro itu menepuk pundak Maeso Jenar untuk menenangkannya. Ia melihat betapa Maeso Jenar tidak berani memandang wajah orang itu. Karena itu, orang yang bernama Kebu Kanigoro itu pasti mempunyai pengaruh yang kuat atas Maeso Jenar. Apalagi menilik sikapnya yang tenang penuh kepercayaan kepada diri sendiri telah menyatakan betapa ia memiliki ilmu yang kuat dan meyakinkan pula. Kalau Kebu Kanigoro itu seorang putut yang bernama Karangjati dan memiliki ilmu yang cukup meyakinkan, bagaimanakah agaknya Panembahan yang bernama Ismoyo itu? Dan apakah hubungannya dengan Maeso Jenar sehingga ia datang bersamanya? Tetapi Surodipoyono merasa kurang pada tempatnya untuk menanyakannya. Sementara itu, Kebu Kanigoro pun sedang memperhatikan Ki Ageng Surodipoyono dengan seksama. Ia pernah mendengar nama itu dari ayahnya, Ki Ageng Pengging Sepuh. Dan ia pernah mendengar pula bahwa Ki Ageng Surodipoyono itu adalah sahabat ayahnya dan memiliki ilmu yang setingkat. Agaknya apa yang dikatakan oleh ayahnya itu tidak berlebih-lebihan. Ia melihat dengan mata kepala sendiri apa yang baru saja terjadi. Ketika Sawung Sariti dengan diam-diam bersiap untuk melontarkan tombak ke punggung Maeso Jenar, Kebu Kanigoro telah bersiap untuk mencegahnya. Tetapi tiba-tiba ia melihat Surodipoyono itu seperti melayang terbang ke arah anak muda itu. Dengan satu sentuhan di punggungnya, Sawung Sariti tiba-tiba gemetar dan jatuh terduduk di tangga tanpa dapat berdiri lagi. Kemudian, seperti berjanji, mereka masing-masing meloncat masuk ke dalam lingkaran laskar Pamingit untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah. Kebu Kanigoro berusaha untuk menenangkan Maeso Jenar, sedang Surodipoyono mencegah Lembu Soro untuk berbuat lebih banyak lagi. Setelah mereka berdiam diri sejenak, mulailah Surodipoyono melanjutkan kata-katanya. "Angger berdua, Wanamerta, Bantaran, dan Penjawi. Anggaplah bahwa sebuah dongeng yang akan saya utarakan nanti sebagai suatu usaha untuk meringankan perasaanku dari himpitan tanggung jawab yang hampir tak dapat aku laksanakan. Atau barangkali dapat kalian artikan sebagai suatu usaha untuk meringankan kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan." Ki Ageng Surodipoyono masih saja memandangi titik-titik di kejauhan, menembus alam kasat mata dan hinggap ke dalam alam yang hanya dapat diciptakan. Banyu biru yang gemah ripah Lojinawi, jauh dari sifat kecengilan dan fitnah, jauh dari keiri hatian dan ketamakan. Adakah kita akan sampai ke sana? Tiba-tiba terdengar Surodipoyono bergumam. Kebu Kanigoro, Maeso Jenar, dan orang-orang lain yang mendengarnya menjadi terkejut. Bahkan Surodipoyono sendiri seolah-olah menjadi tersadar oleh kata-katanya sendiri. "Sampai kemana, Ki Ageng?" tanya Wanamerta. Ki Ageng Surodipoyono menarik nafas panjang, lalu ia melipat tangannya di dadanya. Tetapi ia harus menjawab pertanyaan Wanamerta itu. Maka katanya, "Wanamerta, kau adalah orang tertua yang pernah ikut serta membanting tulang, membina tanah ini. Bahkan sejak tanah ini masih bernama Pangrantunan. Seperti aku, agaknya kau mencita-citakan tanah ini menjadi tanah yang subur, wadah dari masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Tetapi kau agaknya lebih beruntung daripadaku. Pada saat-saat seperti sekarang ini, kau berhasil menarik garis tegas." Wanamerta merasa seolah-olah Ki Ageng Surodipoyono sedang menyesali dirinya, menyesali keadaan yang menghadapkannya kepada persoalan yang serba salah, maju tatu, mundur ajur. Karena itu, maka ia berusaha untuk memperingan beban orang tua itu. Katanya, "Ki Ageng,
Kalau dalam wawasan Ki Ageng aku dapat menarik garis tegas pada keadaan seperti sekarang ini, adalah karena aku mempunyai kesempatan yang lebih banyak. Aku dapat menilai anak mas Gajah Soro dan anak mas Lembu Soro dalam keadaan yang wajar. Karena aku tidak tersangkut pada persoalan-persoalan yang tali temali seperti Kakang Soro Dipoyono. Kau benar, Wanamerta, jawab Ki Ageng Soro Dipoyono. Kau lebih beruntung lagi karena kau berhasil menemukan Aryo Saloka. Itu adalah karena doa dan pangestu Kakang, sahut Wanamerta. Kemudian Ki Ageng Soro Dipoyono menoleh kepada Maiso Jenar dan berkata kepadanya, Maiso Jenar, adakah Aryo Saloka itu sehat-sehat saja? Maiso Jenar mengangguk-angguk sambil menjawab, baik Ki Ageng, Aryo Saloka sekarang dalam keadaan sehat, segar dan bugar. Ia menyampaikan baktinya kepada Ki Ageng Soro Dipoyono. Soro Dipoyono bergumam. Ia pasti segagah ayahnya. 5 tahun yang lalu ia telah jauh lebih gagah dari kawan-kawan sebayanya. Apalagi sekarang. Ia mirip benar dengan ayahnya, Paman. Maiso Jenar menyambung. Ki Ageng Soro Dipoyono tersenyum puas, tetapi hanya sesaat. Sebab kemudian ia teringat kembali pada keadaan yang dihadapi kini. Di dalam rumah itu ada Sawung Sariti yang mewarisi sifat-sifat ayahnya. Meskipun demikian, ia tidak mau membiarkan keadaan berkembang berlarut-larut ke arah yang tak dikehendaki. Karena itu ia harus berbuat sesuatu, menempatkan kembali segala sesuatunya pada tempat masing-masing. Karena itu ia berkata, Maiso Jenar, bawalah Aryo Saloka kemari. Mendengar kata-kata Ki Ageng Soro Dipoyono itu, Maiso Jenar beserta segenap kawan-kawannya menjadi bergembira. Wajah-wajah mereka menjadi cerah dan bercahaya. Tetapi ketika mereka sadar bahwa kekuasaan Banyu Biru pada saat itu seolah-olah berada sepenuhnya di tangan Lembu Soro, mereka menjadi ragu. Dan tanpa mereka sadari, mereka segera memandang ke arah pintu di mana Lembu Soro tadi masuk. Soro Dipoyono ternyata menangkap perasaan mereka. Perasaan yang sebenarnya berkecamuk juga di dalam rongga dadanya. Tetapi ia berpendapat bahwa keadaan di Banyu Biru harus segera mendapat bentuk yang tegas. Apabila keadaan dibiarkan seperti saat itu, maka kehidupan rakyatnya pun jadi mengambang tanpa pegangan. Mereka menjadi ragu-ragu untuk berbuat banyak. Sebab mereka selalu dibebani oleh perasaan takut dan was-was. Mereka selalu dihadapkan pada keadaan yang tidak tetap, yang setiap waktu dapat berubah-ubah tanpa ketentuan. Karena pendapat itulah, maka kemudian Ki Ageng Soro Dipoyono berkata, Maiso Jenar, aku kira kau sedang mempertimbangkan apakah yang akan terjadi apabila Aryo Saloka kau bawa kemari. Maiso Jenar mengangguk sambil menjawab, benar Paman, memang aku menjadi bimbang akan nasib anak itu kelak. Sebenarnya aku pun bimbang, tetapi aku menghendaki agar keadaan seperti sekarang ini segera berakhir. Karena itu, aku akan mencoba agar segala sesuatu akan menjadi jelas dalam waktu yang dekat. Mudah-mudahan aku masih mempunyai pengaruh yang cukup atas anakku sendiri. Jelas terasa dalam nada kata-katanya, Ki Ageng Soro Dipoyono benar-benar sedang dihadapkan pada suatu persoalan yang sulit. Maiso Jenar akhirnya merasa bahwa pertemuan itu sudah cukup baginya. Ia sudah mendapat gambaran yang cukup jelas tentang keadaan di Banyu Biru, yang sudah cukup pula dipergunakannya sebagai bekal untuk menentukan langkah-langkah seterusnya. Karena itu, segera ia mohon diri untuk kembali ke daerah Candi Gedong Songo. Tetapi Ki Ageng Soro Dipoyono menahannya untuk beberapa saat, karena ia masih ingin menjamu tamu-tamunya dengan sekedar minuman dan makanan. Sebentar lagi hari akan malam, Paman. Sebaiknya kami berangkat sekarang. Maiso Jenar mencoba untuk memaksa kembali, tetapi Ki Ageng Soro Dipoyono menjawab, apakah bedanya siang dan malam bagimu, anak mas Maiso Jenar? Apalagi kau berjalan bersama dengan Angger Kebukanigoro. Selain masih ada Wanamerta, Bantaran, dan Penjawi, tak ada sesuatu yang akan dapat menghalangi perjalananmu. Maiso Jenar tersenyum mendengar pujian itu,
Sambil mengangguk, ia menjawab, "Itu terlalu berlebihan, Paman. Kecuali apabila Paman Surodipoyono mengantarkan kami." "Tetapi kemudian kau harus mengantarkan aku kembali, Maeso Jenar," sahut Surodipoyono. "Dengan demikian, semalam suntuk kita akan saling mengantar." Maeso Jenar dan Ki Ageng Surodipoyono tersenyum mendengar kelakar itu. Bahkan juga orang-orang lain yang mendengarnya. Meskipun di dalam dada mereka masih tersimpan beberapa soal yang sukar dipecahkan. Demikianlah, akhirnya mereka terpaksa menunggu sampai hidangan disajikan, minum, dan makan. Meskipun mereka duduk bersama menikmati hidangan itu dengan Lembu Soro dan Sawung Sariti, namun tidak banyak yang mereka percakapkan. Mereka menjadi kaku dan tegang, sehingga tidak banyak makanan yang dapat mereka makan, serta minuman yang dapat mereka minum. Setelah selesai mereka menikmati jamuan itu, serta setelah mereka beristirahat sejenak, maka sekali lagi Maeso Jenar memohon diri untuk kembali ke perkemahan anak-anak Banyu Biru. Kali ini Ki Ageng Surodipoyono tidak menahannya lagi. Dilepaskannya Maeso Jenar beserta rombongannya sampai ke halaman untuk seterusnya meninggalkan rumah kepala daerah Perdikan Banyu Biru itu. Ketika rombongan kecil itu telah lenyap di balik regol, serta derap langkah kudanya tidak terdengar lagi, berkatalah Lembu Soro menyesali ayahnya. "Ayah, kenapa ayah menyuruh orang itu membawa anak yang menamakan diri Aryo Saloka itu kemari?" "Apakah keberatanmu, Lembu Soro?" tanya ayahnya pula. "Apakah ayah dapat menerimanya sebagai Aryo Saloka yang sebenarnya? Dan apakah ayah masih mau memberi kepercayaan kepada orang yang bernama Maeso Jenar itu?" desak Lembu Soro beruntun. "Lembu Soro," jawab ayahnya, "biarlah kita buktikan bersama. Dengan demikian, kita akan dapat mengetahui dan membuktikan bahwa orang yang bernama Maeso Jenar ini memiliki sifat-sifat pengecut dan jahat. Apabila anak muda yang dinamakan Aryo Saloka itu benar-benar bukan cucuku. Tetapi sebaliknya, apabila anak muda itu benar-benar Aryo Saloka, maka orang yang mengabarkan kepadamu bahwa Aryo Saloka telah terbunuh ternyata ia keliru, atau orang itu memang belum mengenal cucuku dengan baik." Mendengar kata-kata ayahnya yang kedengarannya tegak di tengah-tengah itu, Lembu Soro mengatupkan giginya. Ia sama sekali tidak senang mendengar keputusan ayahnya mengundang Aryo Saloka datang ke Banyu Biru. Karena itu, ia harus berusaha untuk mencegahnya. Tetapi ia tidak berani mengemukakan keberatannya itu kepada ayahnya. Ketika Lembu Soro kemudian pergi meninggalkan ayahnya dan menengok ke alun-alun di hadapan rumah itu, ia masih melihat debu berserakan yang dilemparkan oleh kaki-kaki kuda Maeso Jenar beserta rombongannya. Tetapi kuda-kuda itu sendiri sudah tidak begitu jelas kelihatannya. Dari kejauhan, bayangan yang kelam seolah-olah datang menerkam daerah Perdikan itu dengan perlahan-lahan. Sedang di ufuk barat, matahari yang kelelahan telah membenamkan dirinya di balik punggung-punggung bukit. Sinarnya yang lamat-lamat untuk sesaat masih tersangkut di awan-awan yang mengalir lambat-lambat menyapu wajah langit yang berwarna biru tua. Tiba-tiba, sesaat kemudian bermunculanlah bintang-bintang yang gemerlapan menggantung di awang-awang. Sekali dua kali Maeso Jenar memandang ke arah langit. Bintang-bintang yang semakin padat sangat mengagumkannya. Ia kagum kepada kebesaran alam, kepada benda-benda yang bertebaran di angkasa, kepada tata alam yang sempurna. Tetapi kekagumannya kepada alam, kepada benda-benda yang berkilat-kilat di angkasa itu akhirnya terdampar pada sumbernya, yaitu kekagumannya kepada Yang Maha Sempurna, yang telah menjadikan semuanya ini, Tuhan yang Maha Esa. Demikianlah, setiap kali hatinya tergetar oleh kekagumannya itu, setiap kali pula ia merasa semakin dekat padanya. Dan setiap kali ia merasa bahwa ia harus meningkatkan kebaktian kepadanya serta pengabdian kepada titah terkasihnya, yaitu manusia. Pengabdian yang bukan sekedar damba kasih dalam kidung-kidung atau kakawin-kakawin, tetapi pengabdian yang benar-benar diamalkan, dicerminkan dalam tindak tanduk dan cara hidup sehari-hari. Demikianlah, di dalam perjalanan itu hampir tak terdengar mereka bercakap-cakap.
Masing-masing berdiam diri, kecuali memperhatikan jalan-jalan di hadapan mereka. Agaknya mereka masih juga sibuk menilai peristiwa yang baru saja terjadi dan yang kira-kira akan terjadi. Seperti juga ketika mereka datang di Banyu Biru. Pada saat itu, yang berjalan di depan adalah Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro. Sedang di belakangnya Wanamerta dan seterusnya Bantaran dan Penjawi. Dalam keheningan malam yang menjadi semakin dalam, hanya derak-derak batu-batu padas yang tersentuh kaki-kaki kuda itu sajalah yang terdengar di samping suara-suara belalang di kejauhan. Di langit, kelelawar menari-nari dengan lincahnya, seolah-olah tak ada makhluk lain yang berani mengganggunya, sebab malam hari itu adalah milik mereka. Ketika Maiso Jenar beserta rombongannya sedang menempuh perjalanan itu di perkemahan anak-anak Banyu Biru, di sekitar Candi Gedong Songo tampaklah persiapan-persiapan dan penjagaan-penjagaan yang lebih ketat daripada biasanya. Apa yang diceritakan Inang Widuri merupakan pertanda bahaya yang mengancam, meskipun mereka belum yakin dari manakah bahaya itu datang. Mantingan, Wirasaba, dan Jaladri sama sekali tidak berani meninggalkan gardu pimpinan, sebab mereka menduga bahwa setiap saat mereka akan dikejutkan oleh peristiwa yang tak mereka kehendaki. Ketika itu Aryo Saloka pun merasa tidak tenang berbaring di dalam pondoknya. Perasaannya selalu saja mengganggu. Karena itu kemudian ia bangkit berdiri dan berjalan keluar. Di luar, ia berpapasan dengan beberapa orang penjaga yang menyapanya dengan hormat. "Angger, kemanakah Angger akan pergi?" "Aku hanya ingin berjalan-jalan saja, Paman. Udara terlalu panas dan aku masih belum berhasrat untuk tidur," jawab Arya. "Tetapi hati-hatilah, Angger," orang itu melanjutkan. "Jangan meninggalkan lingkaran perkemahan ini." "Baik, Paman," jawab Aryo Saloka. Setelah orang itu menjauhinya, terdengar ia bergumam. Agaknya orang itu pun mendapat firasat yang kurang baik. Sejalan dengan itu, tiba-tiba ia teringat kepada Widuri yang tinggal bersama Roro Wilis dan Nyi Penjawi. Mula-mula ia menjadi cemas bahwa orang yang dikalahkan oleh gadis itu mendendamnya dan berusaha untuk membalasnya. Namun kemudian hatinya menjadi tentram ketika ia sadar bahwa Widuri bukan anak-anak yang masih perlu mendapat perlindungan khusus. Tingkat ilmunya adalah jauh lebih tinggi dari setiap orang yang berada di luar pondok yang mencoba melindunginya. Apalagi dalam pondok itu berada pula Roro Wilis. Meskipun demikian, Aryo Saloka berhenti sejenak untuk mengawasi pondok itu. Pondok di mana tinggal di dalamnya Endang Widuri. Tetapi pondok itu nampaknya sepi saja, seolah-olah ikut tertidur dengan para penghuninya. Sedang di sekitar pondok itu ia melihat 3 orang berjaga-jaga. Ia menjadi lega. Kemudian Aryo melangkah kembali menikmati udara malam yang sejuk. Sekali 2 kali ia memandang ke arah langit. Bintang-bintang yang semakin padat sangat mengagumkannya. Ia, seperti juga gurunya, pada saat yang bersamaan itu kagum kepada kebesaran alam, kepada benda-benda yang bertebaran di angkasa, kepada tata alam yang sempurna. Juga seperti gurunya yang sedang menuju ke perkemahan itu, kekagumannya kepada alam, kepada benda-benda yang berkilat-kilat di angkasa itu akhirnya terdampar kepada sumbernya, yaitu kekaguman kepada yang maha sempurna, yang telah menjadikan semuanya ini. Dalam keadaan yang demikian, seolah-olah terngiang kembali segala nasihat dan petuah-petuah dari gurunya. Seakan-akan mendengung di dalam rongga telinganya kata-kata Maiso Jenar. "Arya, yang penting dari setiap usahamu adalah usaha-usaha dan perbuatan-perbuatan yang dapat banyak berarti bagi rakyatmu kelak, untuk mendatangkan kebahagiaan lahir dan batin. Tetapi yang lebih penting adalah pertanggungjawabanmu sebagai seorang pemimpin yang akan dituntut kelak, apabila kau menghadap kembali kepada Yang Maha Esa. Karena itulah, maka perbuatan-perbuatanmu sekarang harus dapat dinilai dari 2 segi, pengabdianmu kepada sesama dan kebaktianmu kepada Tuhan Allah semata." Sambil berangan-angan,
Tanpa disadari, Aryo Saloka telah berjalan sampai ke batas perkemahan. Ia masih melihat seorang penjaga berdiri tegak di tengah jalan, sedang di pinggir jalan itu duduk 3 orang yang lain. Tiba-tiba timbullah keinginannya untuk ikut serta duduk bersama mereka. Karena itu, perlahan-lahan ia mendatanginya. Ketika orang-orang itu melihat seseorang menghampirinya, hampir serentak mereka menyapa lirih. "Siapa?" "Arya," jawab Aryo Saloka. "Oh," terdengar salah seorang dari mereka itu. "Akan kemanakah, Angger?" "Aku ingin duduk bersama-sama dengan paman di sini," jawab Arya. "Ah," sahut orang itu, "di sini banyak nyamuk. Tidakkah Angger perlu beristirahat?" "Aku belum ingin tidur, paman," jawab Arya pula, dan yang kemudian duduk di samping ketiga orang itu. Ketika orang itu mengingsar duduknya, sedang orang yang tegak di tengah jalan itu menoleh pula kepadanya. "Tidakkah Angger lebih enak duduk di gardu pimpinan bersama-sama Adimantingan?" tanya yang berdiri itu. "Nanti aku akan ke sana juga," jawab Arya. Orang-orang itu tidak bertanya lagi, tetapi mereka merasa bertambah beban, karena mereka belum kenal kepada anak itu setelah beberapa tahun berpisah. Mereka merasa bahwa Aryo Saloka itu masih saja seperti dahulu, masih harus mendapat perlindungan dan perawatan. Karena itu, maka seorang dari ketiga orang yang duduk itu kemudian tegak pula dan berjalan-jalan hilir mudik. Sedang kedua orang yang lain, meskipun tidak berkata apa-apa, tetapi mereka mengingsar duduknya, sehingga seorang di sebelah kiri dan seorang lagi di sebelah kanan Arya. Arya tersenyum di dalam hati, tetapi ia juga bangga atas anak buahnya yang sangat hati-hati itu. Di samping itu, ia merasa bahwa agaknya Mantingan menganggap bahwa keadaan perkemahan itu benar-benar dalam bahaya. Ketika Arya telah duduk di antara kedua orang itu, mulailah ia bertanya-tanya tentang beberapa hal. Tentang Banyu Biru sepeninggalnya, tentang pamannya Lembu Soro, bahkan tentang pohon jambu di halaman yang dahulu ditanamnya. "Pohon jambu itu luar biasa lebatnya," jawab orang yang duduk di sebelah kirinya. Aryo Saloka kemudian mencoba membayangkan pohon itu. Alangkah rindangnya duduk di bawahnya apabila matahari yang terik sedang membakar seluruh halaman rumahnya. Tetapi yang terakhir terbayang di dalam otaknya adalah orang yang paling dikasihinya, orang yang telah melahirkannya dan mengasuhnya dengan penuh cinta kasih. Orang itu adalah ibunya, Nyai Ageng Gajah Soro. Terbayanglah wajah ibunya yang sayu pucat berdiri di regol halaman rumahnya. Dengan penuh harapan ia menanti kedatangan ayahnya, Gajah Soro dari Demak. Dan dengan penuh harapan pula ia menanti kedatangannya satu-satunya anak yang dimilikinya. Tetapi kemudian dibayangkannya bahwa ibunya akan menjadi putus asa kalau yang ditunggunya sekian lama tidak kunjung tiba. Maka yang dapat dilakukannya hanyalah menangis di ruang tidurnya dengan membenamkan wajahnya di bawah bantalnya yang telah basah oleh air mata. Arya menarik nafas dalam-dalam. Sekali-sekali ia memejamkan matanya sambil menggelengkan kepalanya untuk mengusir bayang-bayang yang mengganggu otaknya. Tetapi bayang-bayangan itu menjadi semakin jelas dan seolah-olah ibunya itu melambai-lambai kepadanya dengan wajah sedih dan berkata, "Arya, aku sudah sedemikian rindunya kepadamu." Arya terkejut ketika terasa tetesan cairan hangat di pipinya. Cepat ia mengusapnya dengan lengan bajunya. Tetapi mau tidak mau, dadanya menjadi sesak oleh sesuatu yang seakan-akan menyumbat kerongkongannya. Beberapa kali Arya menarik nafas dalam-dalam, dalam sekali, untuk mengurangi himpitan perasaan yang menekan dadanya. Semula ia ingin menanyakan kepada orang-orang Banyu Biru itu tentang keadaan ibunya. Tetapi kemudian ia menjadi ketakutan pada jawaban yang akan didengarnya. Jangan-jangan jawaban mereka atas pertanyaan itu akan dapat menambah sedih hatinya. Karena itu, maksudnya untuk bertanya tentang ibunya dibatalkan. Sementara itu malam menjadi semakin jauh.
Bintang-bintang telah berkisar dari tempatnya semula ke arah barat. Di ujung selatan, bintang gubuk penceng telah melampaui garis tegak lurus. Dalam pada itu, tiba-tiba terasa sesuatu yang aneh. Angin yang silir bertiup perlahan-lahan, begitu nyamannya, sehingga tiba-tiba pula perasaan kantuk seolah-olah menyengat perasaannya. Dua orang yang berada di kedua sisinya itu telah beberapa kali menguap, sedang orang yang berjalan hilir mudik itu pun merasakan pula serangan kantuk yang dalam. Demikian pula orang yang tegak berjaga-jaga di tengah jalan. Dengan tanpa mereka sadari, mereka jatuh terduduk. Aryo Saloka pun merasakan juga serangan kantuk itu, tetapi karena pengalamannya selama ini telah mempertajam nalurinya, ia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Tiba-tiba ia teringat cerita gurunya tentang semacam ilmu yang dapat mempengaruhi kesadaran seseorang, yaitu ilmu sirep. Dengan ilmu itu, orang dapat memperlemah kesadaran orang lain yang tampaknya menjadi kantuk dan tertidur. Karena itu, pada saat itu pun Arya segera memperkuat ketahanan diri. Dikerahkannya segala kekuatan batinnya untuk melawan pengaruh sirep yang dalam itu. Aryo Saloka, meskipun masih sangat muda, tetapi karena masa-masa pembajaan diri yang selama ini dialami, maka ia pun telah menjadi anak muda yang perkasa, lahir dan batin. Karena itulah, maka ia berhasil menyelamatkan dirinya dari pengaruh sirep yang tajam itu. Beberapa kali ia mencoba membangunkan orang-orang jaga yang kemudian jatuh tertidur. Tetapi demikian mereka terbangun, menguap, dan kembali jatuh tertidur. Aryo Saloka menjadi heran. Demikian kuatnya pengaruh sirep terhadap kesadaran seseorang. Namun meskipun demikian, ia yakin apabila ada sesuatu yang mengejut dan cukup kuat memberi mereka rangsang, maka orang-orang yang kena pengaruh sirep itu pun akan dapat terbebas dan terlepas dengan sendirinya. Sebab apabila ia memukul paha salah seorang dari penjaga yang tertidur, orang itu pun menjadi terkejut pula dan terbangun untuk kemudian jatuh tertidur kembali. Bagi Aryo Saloka, pengaruh sirep itu merupakan tanda bahaya. Ia tidak tahu siapakah yang menyebarkannya, tetapi ia menjadi cemas kalau kemudian sepasukan laskar akan diam-diam menyerbu perkemahan yang seolah-olah menjadi tertidur seluruhnya. Ia tidak tahu apakah semua orang mengalami nasib seperti kelima penjaga itu. Apakah orang yang berjaga-jaga di sekitar Pondok Edang Widuri pun menjadi tertidur? Dan apakah Ki Dalang Mantingan, Wirasaba, dan Jaladri tidak dapat membebaskan diri dari pengaruhnya? Aryo Saloka menjadi kebingungan. Ia tidak sampai hati meninggalkan para penjaga yang tertidur itu. Kalau penyebar sirep ini menghendaki, maka dengan mudahnya mereka membunuh penjaga-penjaga itu. Tetapi belum lagi ia mendapat keputusan, telinganya yang tajam mendengar kemerisik daun tersentuh kaki. Cepat Aryo Saloka menyiagakan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Tetapi suara itu tidak berhenti ketika sudah menjadi semakin dekat dari tempat duduknya. Bahkan kemudian terdengar suara berbisik lirih. Siapa yang bertugas di sini? Arya sudah mengenal suara itu, suara Wirasaba. Karena itu ia menjadi gembira, karena setidak-tidaknya ia sendiri dan Wirasaba dapat membebaskan diri dari pengaruh sirep ini. Maka dengan perlahan-lahan pula ia menjawab, "Aku paman, Arya, Aryo Saloka." Ulang Wirasaba agak terkejut. "Iya," jawab Arya pula. Wirasaba beringsut mendekati Aryo Saloka. "Kenapa Angger berada di sini?" tanya Wirasaba. "Aku hanya berjalan-jalan saja ketika aku tidak dapat tidur. Tetapi para penjaga inilah yang kemudian jatuh tertidur," sahut Arya. "Mereka terkena pengaruh sirep," jelas Wirasaba. "Untunglah Angger terbebas dari pengaruhnya." "Aku pun merasakan pengaruhnya, paman. Lalu bagaimanakah dengan yang lain-lain?" tanya Aryo Saloka. "Adi Mantingan sedang mengamati mereka," jawab Wirasaba. Hati Aryo Saloka menjadi bertambah besar ketika ternyata Mantingan pun terbebas dari pengaruh sirep itu. Bahkan kemudian ia bertanya, "Siapa pulakah yang dapat menyelamatkan diri?" Adi Mantingan baru menyelidiki mereka,
Tetapi Jaladri juga terbebas dari pengaruh sirep ini atas bantuan Adimantingan, jawab Wirasaba. Kemudian Aryo Saloka tidak cemas lagi. Ada 4 orang yang pasti terbebas dari pengaruh sirep itu. Namun ia bertanya pula, jadi dapatkah Paman Mantingan menolong orang lain membebaskan diri dari pengaruh sirep ini? Demikianlah, jawab Wirasaba. Tetapi tidak kepada semua orang. Ia hanya dapat membantu seperlunya apabila orang itu sendiri cukup mempunyai daya tahan. Syukurlah, guman Arya. Ia adalah seorang dalang. Sebagai seorang dalang, ia perlu memiliki berbagai macam ilmu. Sebab kadang-kadang ia memang berhadapan dengan gangguan-gangguan dari para penontonnya yang jahil. Wirasaba menegaskan. Tetapi kemudian Aryo Saloka kembali membayangkan bagaimanakah kalau sepasukan laskar menyerbu perkemahan ini. Sedang sebagian besar dari laskar Banyu Biru itu jatuh tertidur. Karena itu ia bertanya kembali, Paman Wirasaba, bagaimanakah seandainya malam ini perkemahan kita ini diserbu oleh sepasukan laskar? Meskipun Aryo Saloka mempunyai daya tahan lahir batin yang cukup kuat, namun ternyata pengetahuannya belumlah seluas Wirasaba yang menjawab pertanyaan itu. Tidak, Angger, sepasukan penyerbu itu pun akan terkena pengaruh sirep ini pula. Sebab daya kekuatan sirep ini tidak dapat ditujukan kepada seorang atau serombongan orang, tetapi dayanya seolah-olah memenuhi udara di sekitar penyebarnya. Sehingga apabila pada malam ini ada orang yang ingin memasuki perkemahan ini, pasti mereka pun jumlahnya terbatas. Terbatas kepada mereka yang atas kemampuan sendiri, atau atas bantuan orang lain membebaskan diri dari pengaruh sirep ini. Aryo Saloka mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekarang ia sama sekali tidak perlu khawatir. Di dalam perkemahan itu, ia cukup mempunyai kawan yang mempunyai ilmu cukup tinggi. Meskipun demikian, ia masih ingin mengetahui bagaimanakah keadaan Edang Widuri dan Roro Wilis. Sebab tanpa setahunya, ia merasa bahwa nasib gadis kecil itu adalah sama dengan nasibnya sendiri. Maka kemudian, setelah Wirasaba berada di tempat itu, ia tidak keberatan lagi meninggalkan para penjaga itu. Kepada Wirasaba ia berkata, Paman, apabila Paman bersedia untuk tinggal di sini, aku minta izin untuk menengok pondok Bibi Wilis dan Widuri. Jangan, Angger, cegah Wirasaba. Jangan pergi sendiri. Marilah aku antar Angger ke sana. Lalu bagaimanakah dengan para penjaga ini? Tanya Aryo Saloka. Biarlah mereka kita sisihkan. Aku kira orang yang menyebar sirep itu tidak akan berkesempatan mengurusi para penjaga itu. Mereka pasti berhasrat untuk langsung menemukan kekuatan-kekuatan pokok dari perkemahan ini. Aryo Saloka dapat mengerti keterangan Wirasaba itu. Karena itu, ia pun segera membantunya mengangkat para penjaga yang tertidur itu ke tepi, ke atas rerumputan yang sudah mulai basah karena embun malam yang perlahan-lahan turun ke bumi. Dingin malam musim berdiding rasa-rasanya sampai menggigit tulang. Namun oleh ketegangan yang mengetuk-ngetuk dada, rasa itu sama sekali tak mempengaruhi mereka yang sedang berusaha menyelamatkan perkemahan itu. Dengan mengendap-endap penuh kewaspadaan, Aryo Saloka diantar oleh Wirasaba yang menggenggam sebuah kapak yang besar sekali menuju ke barak kecil tempat Roro Wilis dan Edang Widuri beristirahat selama mereka berada di perkemahan itu. Meskipun sebenarnya Aryo Saloka sama sekali tidak merasa perlu pengawalan, namun ia tidak mau menyakitkan hati orang lain. Karena itu, ia tidak menolak. Ketika mereka lewat dekat gardu pimpinan, mereka melihat bahwa gardu itu kosong. Tetapi mata Aryo Saloka yang tajam dapat melihat sebuah bayangan yang berdiri di belakang gardu itu. Agaknya Jaladri merasa perlu sekedar melindungkan dirinya untuk dapat mengadakan pengawasan di sekitar tempat itu dengan lebih seksama. Di tangannya tergenggam sebuah canggah, tombak bermata dua. Arya dan Wirasaba berjalan terus. Dengan gerak tangan Wirasaba memberi isyarat kepada Jaladri yang membalas dengan isyarat tangan pula. Beberapa langkah kemudian, mereka sudah melihat pondok tinggal Roro Wilis dan Edang Widuri. Ternyata para penjaga pondok itu pun telah tertidur pula. Karena itu, Aryo Saloka menjadi cemas.
jangan-jangan telah terjadi sesuatu atas penghuninya. Perlahan-lahan ia menyusuri tempat-tempat yang gelap mendekati pondok itu. "Marilah," jawab Wirasaba. Dengan sangat hati-hati, mereka mendekati pintu pondok yang memang tidak pernah terkancing. Perlahan-lahan Arya menyingkapkan pintu itu. Meskipun demikian terdengar suara gerit perlahan. Hanya perlahan. Tiba-tiba ketika pintu itu terbuka, terjulurlah ujung selai pedang yang tipis mengarah ke dada Arya Saloka. Arya Saloka terkejut. Untunglah ia memiliki ketangkasan yang cukup. Meskipun pedang itu tidak membawa serangan maut, namun agaknya perlu juga ia menjaga dirinya dan menghindar. Melihat senjata itu, Wirasaba pun terkejut. Ia segera meloncat maju untuk menangkis serangan itu. Tetapi ujung pedang itu sangat lincahnya di dalam kegelapan malam. Bahkan dengan sekali putar hampir saja lengan Wirasaba tergores. Karena itu Wirasaba terkejut sekali dan meloncat mundur. Ketika ia kemudian mengangkat kapaknya untuk menyerang kembali, terdengarlah Arya Saloka berdesis, "Paman, itu adalah pedang Bibi Wilis." Wirasaba berhenti. Dan bersamaan dengan itu, tampaklah sebuah bayangan meloncat keluar dengan lincahnya, bahkan seperti terbang. Demikian bayangan itu menginjak tanah, demikian ia telah siap menghadapi setiap kemungkinan. Tetapi juga bayangan itu terkejut ketika ia melihat Wirasaba dan Arya Saloka berdiri di dalam gelap. Karena itu terlontarlah dari mulutnya, "Kau Arya?" "Ya Bibi," jawab Arya. "Kami minta maaf kalau kami mengejutkan Bibi." Roro Wilis menarik nafas. Katanya, "Suasana malam ini memaksa aku untuk sangat berhati-hati. Aku sebenarnya ingin melihat keadaan Bibi dan Widuri tanpa mengganggu." Sambung Arya. "Tak apalah," jawab Roro Wilis. "Dan syukurlah kalau kalian juga berhasil membebaskan diri dari pengaruh sirep yang tajam ini." Wirasaba berdiri tegak dan bersandar pada tangkai kapaknya. Meskipun ia telah menduga bahwa Roro Wilis tidaklah sama dengan kebanyakan wanita, namun ia sama sekali tidak menduga bahwa sampai sekian gadis itu telah mencapai ilmunya. Sementara itu tiba-tiba terdengar suara dari celundak pintu. "Untunglah dadamu tidak terlubang, Kakang Arya." Arya menoleh. Dilihatnya Endang Widuri duduk dengan enaknya di atas celundak pintu itu. Arya Saloka dan Wirasaba lebih terkejut melihat Endang Widuri duduk di situ daripada mendengar suaranya. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa gadis itu pun berhasil membebaskan diri dari pengaruh sirep. Karena itu terdengar Arya bertanya perlahan, "Kau tidak tertidur?" "Aku belum ngantuk," jawab Widuri seenaknya. "Aneh," tiba-tiba terdengar Wirasaba bergumam. Roro Wilis mendengar gumam itu. Dengan tersenyum ia menjawab, "Anak itu memang luar biasa. Aku pun harus berjuang untuk melawan pengaruh sirep ini sekuat tenaga. Tetapi Widuri memang seakan-akan sama sekali tidak disentuh oleh kekuatan sirep ini." Widuri merasa bahwa dirinya lah yang sedang dipercakapkan itu. Maka ia pun segera menyahut, "Apakah kalian heran karena aku belum ngantuk? Bukankah ini masih belum terlampau malam?" Tak seorang pun menjawab. Mereka tahu sifat gadis itu, nakal, dan kadang-kadang suka menuruti perasaan sendiri. Dalam pada itu, tiba-tiba di kejauhan terdengar suara siulan nyaring. Suara itu menggetar di seluruh perkemahan anak-anak Banyu Biru itu, seolah-olah melingkar-lingkar menyusup ke setiap pondok. Roro Wilis dan kawan-kawannya terkejut mendengar suara itu, suara yang belum pernah mereka dengar. Apalagi kemudian suara itu disusul dengan bunyi yang sama di arah yang berlawanan. Tidak itu saja, suara siulan itu masih terdengar berturut-turut dari dua arah yang berbeda. Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa orang yang bersiul dan yang pasti mereka pula lah yang menyebarkan sirep ini berada di 4 arah mata angin. Karena itulah Roro Wilis dan kawan-kawannya itu mengetahui bahwa orang-orang itu telah berusaha mengepung perkemahan ini. Dengan demikian, mereka harus lebih berhati-hati lagi. Sementara itu, mereka melihat Ki Dalang Mantingan dan Jaladri datang pula ke pondok itu. Dengan nafas yang terengah-engah ia berkata perlahan,
Aku cari Angger Aryo Saloka setengah mati. Ketika aku menengok ke pondok Angger, aku menjadi gugup karena Angger tidak ada di tempat. Aku coba mencari berkeliling, tetapi juga tidak aku jumpai. Akhirnya dari Jaladri, aku mendengar bahwa Angger pergi kemari bersama-sama Kakang Wirasaba. Angger Aryo Saloka berada di mulut perkemahan ini, Adi, jawab Wirasaba. Syukurlah kalau tidak terjadi sesuatu. Dan bukankah di sini juga tidak terjadi sesuatu? Tanya Mantingan pula. Tidak, Kakang, jawab Roro Wilis singkat. Kakang Wirasaba menilik suara yang mereka perdengarkan. Mereka berada di 4 arah mata angin di sekeliling perkemahan ini. Juga menilik tanda-tanda suara yang mereka berikan. Mereka pasti mengira bahwa perkemahan ini telah terbenam seluruhnya dalam pengaruh sirupnya. Karena itu mereka pasti akan memasuki perkemahan ini dengan seenaknya. Mantingan mulai memberi penjelasan. Karena itu, maka adalah menjadi kewajiban kami untuk menyelamatkan perkemahan ini. Waktu kita agaknya tinggal sedikit, sebab apabila mereka merasa bahwa jarak waktu yang mereka berikan untuk meresapkan sirupnya telah mereka anggap cukup, mereka pasti akan segera bertindak. Lanjut Mantingan. Wirasaba sependapat dengan keterangan Mantingan. Maka ia pun membenarkannya. Lalu apakah yang akan kita lakukan, Adi? Tanya Wirasaba. Mantingan berpikir sejenak. Kemudian ia menjawab, kita yang telah berhasil membebaskan diri dari pengaruh jahat ini harus memberikan perlindungan terhadap anak-anak Banyu Biru yang lain. Aku kira mereka akan mencari orang-orang yang mereka anggap penting. Aku tidak tahu apakah mereka telah mengetahui keadaan perkemahan ini dengan baik. Tetapi di samping itu, Mantingan berhenti sejenak. Matanya berkisar kepada Roro Wilis dan Edang Widuri dan Aryo Saloka. Roro Wilis segera menangkap perasaan Kidalang Mantingan. Karena itu ia menjawab, Kakang, biarlah kami coba untuk melindungi diri kami masing-masing. Adalah sudah menjadi kewajiban Kakang Mantingan, Kakang Wirasaba dan Jaladri untuk mencoba melindungi anak-anak Banyu Biru yang merupakan tenaga-tenaga inti dari laskar ini. Mantingan menjadi agak malu karena perasaannya dapat ditebak dengan tepat. Tetapi ia tidak akan sampai hati untuk membiarkan gadis-gadis itu dan anak semuda Aryo Saloka untuk menjaga diri mereka sendiri terhadap penyerang-penyerang yang bersembunyi seperti ini. Apalagi jelas bahwa para penyerang itu memiliki ilmu yang cukup tinggi, terbukti dengan sirupnya yang cukup tajam ini. Sedangkan Aryo Saloka bagi laskar Banyu Biru ternyata telah menjadi penguat tekad perjuangan mereka. Sehingga daripada yang lain-lain, Aryo Saloka lah yang pertama-tama wajib diselamatkan. Maaf Adi Wilis, kata Mantingan pula, aku wajib untuk berusaha menyelamatkan kalian. Karena itu, aku harap Kakang Wirasaba tetap berada di tempat ini. Aku akan berada di pondok sebelah untuk mencoba melindungi anak-anak yang tertidur dengan nyenyaknya. Baiklah Adi, jawab Wirasaba. Kau ikut dengan aku Jaladri, sambung Mantingan. Kita kosongkan gardu pimpinan. Seterusnya, kepada Roro Wilis ia berkata, keadaan menjadi semakin gawat, kami silakan kalian masuk. Sebaiknya Kakang Wirasaba pun berada di dalam pula. Kami masing-masing akan memberi tanda apabila keadaan kami sulit. Pukullah kentongan atau berteriaklah memanggil. Jarak kami tidak terlalu jauh. Selesai dengan kata-katanya, Mantingan pun segera bergerak meninggalkan tempat itu. Ia terpaksa membagi kekuatan mereka. Wirasaba untuk melindungi pondok Wilis, sedang ia sendiri dan Jaladri berusaha untuk melindungi kekuatan-kekuatan pokok laskar Banyu Biru. Tetapi meskipun demikian, namun otaknya diganggu juga oleh teka-teki. Bagaimana mungkin Aryo Saloka dan Roro Wilis dapat membebaskan diri dari pengaruh sirup yang tajam ini? Apalagi ia sama sekali tidak tampak kantuk. Sedangkan orang seperti Jaladri itu pun masih memerlukan bantuannya untuk membebaskan diri dari pengaruh sirup ini. Meskipun ia telah menduga bahwa kedua gadis itu pasti memiliki kelebihan dari gadis-gadis lain, tetapi ia sama sekali belum dapat membayangkan sampai di mana ketinggian ilmu mereka itu. Dalam pada itu, Roro Wilis seperti juga Aryo Saloka tidak mau mengecewakan Dalang Mantingan. Karena itu, ia menerima Wirasaba untuk menjadi pelindung pondok itu. Meskipun ia sadar
bahwa sebenarnya tenaganya sangat diperlukan. Sesaat kemudian, setelah mereka masuk kembali ke dalam pondok masing-masing, suasana perkemahan itu diliputi oleh kesunyian yang tegang. Wirasaba duduk dengan gelisah di dalam pondok Roro Wilis, sedang Roro Wilis sendiri selalu siap untuk setiap saat bertindak. Pedangnya yang tipis tersandang di pinggangnya. Ia duduk di balai-balai bambu menghadap pintu. Di sampingnya duduk Aryo Saloka. Kiai Bancak sudah tidak lagi bertangkai sependek tangkai belati, tetapi ia telah memberinya tangkai hampir sedepa. Sedangkan Widuri dengan enaknya berbaring di balai-balai itu, seolah-olah tidak menghiraukan sama sekali kegelisahan orang-orang di sekitarnya. Namun demikian, ternyata gadis tanggung itu pun telah bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Ternyata bahwa ia tidak mengenakan kain panjangnya, tetapi ia berpakaian seperti seorang laki-laki. Pakaian yang selalu dipakainya apabila ia sedang berlatih tata bela diri maupun latihan-latihan untuk ketahanan diri. Pertanda yang lain dari kesiapsiagaannya adalah sebuah karset perak berbentuk rantai sebesar ibu jari yang melingkar di leher Widuri, yang ujungnya terjuntai tersangkut di ikat pinggangnya. Rantai perak itu tidak saja merupakan senjata yang berbahaya, tetapi di leher gadis itu, rantai itu dapat menjadi perhiasan yang menambah kecerahan wajahnya. Di pondok sebelah, Jaladri menunggu setiap kemungkinan dengan cemas pula. Ia tidak duduk atau berdiri bersiaga, tetapi ia berpura-pura tidur dalam jajaran para laskar Banyu Biru yang benar-benar sedang tertidur dengan nyenyaknya. Seperti Aryo Saloka, ia mencoba-coba untuk membangunkan beberapa orang. Namun demikian ia menggeliat, demikian ia kembali kehilangan kesadaran. Bahkan sesaat kemudian terdengarlah dengkurnya mengusik sepi malam. Tetapi meskipun ia berbaring, di sampingnya terletak senjata andalannya, sebuah canggah bermata dua yang tidak terlepas dari tangannya. Mantingan yang merasa bertanggung jawab atas keseluruhannya tidak ikut serta masuk ke dalam pondok-pondok itu. Ketika semuanya telah menjadi sepi kembali, karena Wirasaba dan Jaladri telah lenyap di balik pintu-pintu pondok, Mantingan segera meloncat ke sebuah batang pohon yang daunnya cukup memberinya perlindungan. Di lambungnya terselip sebilah keris, sedang tangannya menggenggam senjatanya erat-erat, trisula yang bertangkai kayu berlian, sebagai lambang kekuatannya yang dilambari ilmu gerak yang luar biasa lincahnya, pacar Utah. Malam yang semakin larut itu benar-benar merupakan malam yang tegang dan gelisah. Ketika di kejauhan terdengar salak anjing-anjing liar, maka kembali terdengar siulan yang melengking merobek suara angin yang berdesir lembut. Seperti semula, suara itu pun kemudian disusul dengan siulan dari 3 penjuru lain berturut-turut. Namun, suara itu terdengar jauh lebih dekat daripada suara yang pertama. Agaknya orang-orang yang menyebar sirup itu sudah berjalan maju beberapa puluh langkah. Sesaat kemudian, telinga Mantingan menangkap suara langkah perlahan mendekati gardu pimpinan yang masih benderang disinari lampu minyak jarak. Samar-samar, ia melihat 3 orang kemudian muncul dengan hati-hati. Seorang di antaranya mengendap-endap mendekati pintu yang masih ternganga lebar. Hati-hati sekali ia mengintip ke dalam. Tetapi ketika dilihatnya gardu pimpinan itu kosong, ia memberi isyarat dengan tangannya. Kedua orang yang lain pun kemudian mendekati pintu itu. Kemudian terdengarlah suara mereka tertawa. Sebentar kemudian terdengar pula salah seorang dari ketiga orang itu bersiul pula. Dan bermunculan pula dari berbagai arah beberapa orang mendekati gardu pimpinan itu. Ketika semuanya sudah berkumpul, menurut hitungan Mantingan berjumlah 10 orang. Mantingan menarik nafas, jari-jarinya semakin erat melekat pada tangkai trisulanya. Sampai sedemikian jauh ia masih belum tahu siapakah yang mendekati perkemahan itu. Baru kemudian ketika salah seorang dari mereka dengan sombong mempermainkan pisau belati panjang, dada Mantingan berdesir. "Rombongan Lowo Ijo," desis Mantingan.
Ia pernah melihat jenis pisau belati panjang semacam itu. Bahkan, ia hampir saja berlubang dadanya oleh pisau semacam itu. Mau tidak mau, Mantingan harus berpikir keras memperhitungkan kekuatannya sendiri. Kekuatan perkemahan itu dibandingkan dengan 10 anggota gerombolan Lowo Ijo yang terkenal sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Dalam cahaya lampu minyak jarak yang menusuk lewat pintu gardu pimpinan, Mantingan dapat melihat salah seorang dari mereka bertubuh kekar kuat. Sepasang kumis yang tebal melintang di bawah hidungnya. Mantingan pernah melihat orang itu beberapa tahun yang lalu di Pucangan, dan pernah bertempur bersama-sama dengan Maiso Jenar, Wiraraga, Paningron, dan Gajah Alit, melawan orang-orang itu bersama rombongannya. Sekarang agaknya orang itu pula yang memimpin rombongannya mendatangi perkemahan anak-anak Banyu Biru. Orang itu tidak lain adalah Lowo Ijo itu sendiri. Sekali lagi dada Mantingan berdesir. Meskipun ia sendiri sama sekali tidak takut melawan Lowo Ijo, apalagi setelah ilmu geraknya yang lincah, pacar Wutah ditekuni semakin dalam. Namun ia merasa harus memperhitungkan orang-orang itu. Orang-orang lain dalam rombongan itu adalah seorang yang bertubuh gagah tegap. Ketika seleret sinar menyambar wajah orang itu, Mantingan seolah-olah hampir tidak percaya pada penglihatannya. Ia pernah melihat sendiri bagaimana orang yang bernama Watu Gunung itu terbunuh oleh Maiso Jenar. Sekarang, tiba-tiba orang itu muncul lagi di hadapannya. Tetapi dalam keheranan itu tiba-tiba ia teringat pada masa kanak-kanaknya. Meskipun lamat-lamat, ia teringat bahwa yang kemudian Watu Gunung mempunyai saudara kembar, Wadas Gunung. Orang itulah pasti saudara kembar itu. Sedang orang-orang yang lain, Mantingan belum pernah melihatnya. Seorang yang tinggi kekurus-kurusan, seorang yang pendek bulat yang juga berkumis lebat, dan orang-orang lain yang gagah dan garang. Mereka itulah anak buah Lowo Ijo yang terpilih untuk mengikutinya menyerbu ke perkemahan anak-anak Banyu Biru. Mereka itulah Carang Lampit, Bagolan, Seco Ireng, Cemara Aking, Tembini, dan sebagainya yang berada langsung di bawah pimpinan Lowo Ijo sendiri. Beberapa saat kemudian, terdengarlah Lowo Ijo berkata perlahan-lahan namun jelas. Kata demi kata terdengar oleh Mantingan yang bertengger di atas cabang pohon tidak jauh dari gardu itu. Dengarlah baik-baik. Agaknya sirep kita benar-benar dapat membius perkemahan ini. Tidak seorang pun yang masih terbangun, dan gardu ini pun telah kosong. Aku kira gardu ini adalah gardu pimpinan. Sekarang, untuk meyakinkan kita sendiri, lihatlah berkeliling. Apakah masih ada seseorang yang bangun? Kalau ada, aku beri wewenang kepada kalian untuk menyelesaikannya. Kemudian kalian harus berkumpul kembali di sini dan bersama-sama memasuki setiap perkemahan. Jangan sampai seorang pemimpin pun yang dapat membebaskan dirinya. Sesaat kemudian berpencarlah mereka ke segenap penjuru. Lowo Ijo dan Bagolanlah yang masih tetap berada di gardu pimpinan itu. Dalam pada itu Mantingan menjadi semakin gelisah. Tetapi menelik perintah Lowo Ijo, orang-orangnya masih belum akan bertindak. Mereka hanya diperbolehkan menyelesaikan para penjaga yang ternyata tidak tertidur karena pengaruh sirepnya. Ternyata Lowo Ijo tidak perlu menunggu terlalu lama. Beberapa saat kemudian, anak buahnya telah berkumpul kembali dan memberikan laporan kepadanya. Orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu berkata, "Ki Lurah, tak seorang penjaga pun yang masih terbangun. Semuanya tertidur di tempat mereka bertugas." "Bagus," dengus Lowo Ijo. "Lalu apalagi yang kalian lihat?" "Semua perkemahan telah sepi. Agaknya kita akan aman melakukan pekerjaan kita," sambung orang yang tinggi kekurus-kurusan yang bernama Carang Lampit. Lowo Ijo tertawa pendek. "Aku kira Maiso Jenar tidak akan kembali ke perkemahan ini. Lembu Soro bukan orang yang dapat diajaknya berunding. Alangkah bodohnya orang itu. Dengan keempat kawannya, mereka mengantarkan nyawa. Seandainya ia berhasil melarikan diri, nasibnya akan kita tentukan di sini apabila ia kembali." Kata-kata itu diakhiri dengan bunyi tertawanya yang khusus, yang menggelegar memenuhi rimba, mengerikan. Setelah suara tertawa itu mereda dan kemudian terhenti,
Carang Lampit meneruskan laporannya. Ki Lurah, menurut penelitian kami, di antara kemah-kemah yang ada ternyata ada satu kemah yang mendapat penjagaan kuat. Aku kira ada sesuatu yang penting di dalamnya. Atau barangkali di dalam pondok itulah berada gadis kecil yang dikatakan Jadibah yang tadi. Kalau begitu, kewajibankulah untuk memasuki pondok itu. Dengus orang bertubuh sedang tetapi berkaki pendek. Terlalu pendek dibandingkan dengan keseluruhan tubuhnya. Orang itulah yang bernama Jadibah, yang siang tadi dapat dikalahkan oleh Endang Widuri. Mendengar Jadibah menyela kata-katanya, Carang Lampit tertawa. Aku ingin melihat kau sekali lagi berlari menghindarinya apabila perutmu dikenai kaki gadis kecil itu. Ia bukan gadis kecil, jawab Jadibah. Di desaku dahulu, gadis-gadis sebayanya telah dikawinkan oleh orang tuanya. Dan memang sudah sepantasnya lah kalau gadis itu segera kawin. Mempelai laki-lakinya telah siap menjemputnya malam ini. Tunjukkan pada kami, siapakah mempelai laki-laki itu? Jawab Bagolan. Akulah orangnya, jawab Jadibah. Hampir serentak mereka tertawa. Terdengarlah salah seorang dari mereka yang bertubuh kekar kuat dan berwajah gelap berkata, kalau kau berselisih dengan istrimu kelak, kau harus lari kepada Ki Lurah untuk minta tolong melerainya. Jadibah diam saja. Memang ia kalah ketika berkelahi melawan gadis itu. Meskipun demikian, kemudian ia membela diri. Aku sebenarnya tidak kalah, tetapi aku tidak mau menyakitinya. Karena itu, aku biarkan ia sampai malam ini. Kembali kawan-kawannya tertawa, sampai terdengar Lowo Ijo berkata, Carang Lampit, apakah sebabnya kau dapat mengatakan bahwa kemah itu adalah kemah yang kau anggap terpenting? Bersambung ke halaman 971.